Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari barang baku ada Antam direkomendasikan buy 2.760, resisten hingga ke 3.130. Konsumer ada ICBP direkomendasikan buy 7.700, range-nya cukup lebar hingga ke 10.500. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu, tampaknya Bapak Peter lebih memilih PTRO, nanti kita akan coba ulas. Direkomendasikan buy, supportnya di 3680, resistennya hingga ke 4.310. Dan terakhir, dari infrastruktur ada ISAT, juga direkomendasikan buy 2.180 hingga ke 2.500. Antam, ICBP, PTRO, dan ISAT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Peter, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan yang pertama ada Antam. Cukup menarik Pak pergerakannya di sepanjang sepekan terakhir. Sempat mengalami tekanan yang cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Hari ini mencoba berbalik menguat, tapi belum mampu untuk balik ke level 3.000-an kembali. Analisis Anda untuk Antam, tapi dari sisi komoditas boleh kita bahas dulu tidak Pak, pergerakan harga emas yang sebelumnya sempat koreksi cukup dalam, hari ini sudah kembali ke 3.300-an kembali. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, ini saya bahas apa nih Pak? Antam ya? Ya, boleh Pak. Mungkin ke prospek komoditasnya terlebih dahulu Pak mungkin? Oke, komoditas ya. Komoditas sendiri kalau saya lihat sendiri selama, ya kita tetap harus cukup waspada melihat berita-berita di luar ya saat Ya. ini ya. Kita lihat seperti kayak perangnya sendiri kan juga sudah mulai reda nih. Kita lihat bahwa Presiden Trump sendiri begitu Trump aktif, ini dari negara-negara mana yang mau perang ini kelihatannya mulai di ini Pak David, mulai diatur sama Trump sedemikian rupa sehingga perangnya ini tidak mewabah lebih besar. Jadi kalau saya lihat ya mulai kita lihatlah semoga model-model emas sendiri juga mulai terkendali, nggak terlalu melejit terlalu tinggi ya. Jadi perhatiin juga emas ini bisa mulai turun harganya, mulai stabil, mulai turun, ini lebih bagus. Kecuali kalau memang ada perang, kemudian kalau model seperti tarif Amerika Serikat pun juga kelihatannya orang-orang sekitar pun juga pasar juga udah nggak terlalu tidak terlalu memperhatikan ya, terlalu cuek-cuek dikit lah. Yang penting nggak ada perang gitu. Prospek kinerja di semester 1 Pak untuk Antam, apakah dengan pergerakan harga emas saat ini juga akan masih memberikan kontribusi besar untuk kinerjanya? Nah, kalau untuk emiten-emiten emas, kita lihat seperti Antam ya, mau MDKA, BRMS ya, emas tuh. Kalau saya lihat juga mungkin ada imbasnya dari yang kemarin-kemarin ya, emasnya naik tinggi. Perusahaan-perusahaannya juga otomatis mereka mencetak labanya yang baik juga Pak David ya. Kalau kita lihat dari laporan keuangannya Antam sendiri kan juga labanya naik nih. Hampir kita ngomong Antam, MDKA, BRMS itu labanya naik-naik semua nih. Nah, oleh karena itu memang saya lihat menjadi salah satu topik di Antam hari ini. Antam ini nggak bikin new low Pak David. Jadi kalau kita lihat low kemarin itu begitu dia turun dan masih diangkat sedikit, low dia tuh ada di 2770. Nah, sedang hari ini dia opennya itu di 2860. Cukup loncatannya cukup tinggi dan dia berusaha untuk naik di atas 2870. Dan ini tutupannya di 2880. Masih baik sih ini Antam Pak David. Koreksi yang terjadi masih wajar Pak ketika sudah menembus di 3.550 bulan lalu? 3.000, ya dia masih bentuk pola-pola sideways ya Antam ya. Baik. Jadi kalau selama dia potensinya kalau kita lihat dari supportnya sendiri ya, selama Antam tidak tembus di bawah 2830. Baik. Nah, saya sih setuju. Buy di level berapa Pak dengan penutupan 2880 hari ini? Sorry? Buy di level berapa dengan penutupan 2880 hari ini? Di 2880 oke, sampai 2890 oke Pak David untuk beli Antam. Dari Antam kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya pemirsa. Ada ICBP ini. Saya akan coba update penutupan hari ini. Menguat di 1,02% di 9.900. Anda juga rekomendasikan buy, analisis dan pertimbangannya Pak untuk ICBP, buy di level berapa? Satu, ICBP ini sudah dari kita lihat dia bikin new low terus sudah 4 hari. 4 hari ini candlenya dia itu merah. Dia keluar dari zona sideways-nya dia ya. Cuman kalau misalnya lihat dari flashback yang kemarin secara teknikal, dia ini ada di area-area support. Nah,
saya menarik terhadap ICBP, kita ngomong mulai spec buy dulu ya Pak David ya, jangan Ya, all in juga. Jadi kita ngomong spec buy, dan hari ini juga dia nggak bikin low baru, dan mantul-mantul di area-area low-nya di 9.800, tutupan hari ini 9.900. Saya lihat ICBP cukup menarik ini, jadi untuk spec buy. Nah, buy areanya untuk ICBP ini di 9.900 sampai 9.950, itu masih oke. Selama dia nggak bikin low baru, ini mhm, masih hold untuk ICBP. Target ICBP sendiri itu bisa kembali ke 10.150 tuh di area resistennya dia. baik. Kalau dia tembus ke atas, otomatis ICBP bisa ke area swing. Kita mau swing itu kemana? 10.500 oke, bahkan bisa sampai ke 10.575. Jadi Baik. diperhatiin aja untuk ICBP. 10.575 itu target sampai kapan, Pak? Kita ngomong let's say 10.575 antara, ya kita lihat 2 sampai 3 minggu, 1 bulan bisa bisa ke Oke, arah sana nih Pak. baik. Dari CBP kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, Pak, dari Prayogo Pangestu. Di antara sekian banyak, Anda lebih memilih untuk PTRO masuk ke dalam saham pilihan. Tentu ini punya pertimbangan tertentu, Pak. Hari ini menguat di 3,44%, Hmm. 3,910 penutupannya. Kemudian dalam Tapi sebulan Bapak, terakhir lebih cenderung mengalami penguatan, meskipun penguatan terbatas di perdagangan hari sebelumnya. kalau saya lihat dari PT RO sendiri, pertimbangan saya juga karena dia sudah 3 hari merah, ya. 3 hari merah, kemudian hari ini candlenya dia ini bagus. Dia ini udah di atas area MA10-nya secara teknikal. Jadi tutupan 3910 ini menarik sekali dibandingkan dengan saham-saham dari Pak Prayogo yang lain ya, untuk yang Ya, saat-saat ini ya. Kita lihat seperti kayak brand sendiri itu juga sideways-nya sideways tipis, cuman ada di area-area itu doang. Ya, kalau kita lihat peningkatannya ada di PTRO. Nah, PTRO sendiri juga boleh spek buy. Perhatiin ini untuk PTRO ya. PTRO ini kalau bisa dilihat dia bisa tembus di atas 3970, ini boleh tambah barang. Ya, ini lebih bagus PTRO untuk saat ini buy ya, Pak and David. breakout di sana, Pak, atau seperti apa? Jadi posisi sekarang nih, misalnya PTRO kita mau beli buy area di 3.800 sampai 3.890. Oh sorry, tutupan sekarang 3.910 ya. Ya, Nah, jadi kita mau areanya mau dilihat level tawar, mau nawar boleh 3.800 mhm, sampai di 3.910 ya. Kita mau tawar di area-area itu boleh. Nah, untuk spek buy. Kemudian apabila dia di atas 3.970 dengan volume yang tinggi, kita ya. bisa masuk lagi untuk. Target selanjutnya ketika tembus ke 3970. Nah, targetnya itu bisa yang tadi kita ngomong ya, misalnya kita ngomong udah spek buy itu di area Baik, 3910. Nah, target bisa di 4.100 sampai 4.310, Pak David. oke, Nah, nanti swing bisa ke 4.450, bisa diatur. baik. Cukup lebar, Pak. Kita beralih ke Ya, saham pilihan selanjutnya, terakhir infrastruktur telekomunikasi ada ISAT, Pak. Hari ini ya. ditutup menguat 4% di 2290. Tadi Anda Hmm. rekomendasikan 2180 supportnya, resisten hingga ke 2500 direkomendasikan buy. Penutupan hari ini masih di 2290. ISAT sendiri juga ada momentum yang bagus ya. Dia punya potensi bisa bisa ke atas juga nih untuk ISAT. Hari ini dia juga break resisten ya, di mana dia juga break di area MA10-nya juga. Jadi saya lihat ISAT bagus ya. Dari kemarin dia udah bikin bikin candle yang bagus. Hari ini tambah bagus lagi. Jadi makanya masuk ke rekomendasi untuk stock pick hari ini. ISAT bisa beli di buy area di 2270 sampai di 2290. Kemudian targetnya ISAT ini bisa di 2.400 sampai 2.500, Pak David. Baik. Kemudian untuk cost-nya bisa di 2180 untuk ISAT. Oke, penutupan hari ini di 2290 menguat di 4,09%. Pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Antam, ICBP, PTRO, kemudian juga ada ISAT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, menarik, kita hold terlebih dahulu. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, di mana di posisi penutupan ditutup menguat di 0,71% di 7.537,768, di mana secara intraday hari ini sempat menguat ke 7.579,606. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Kompak
menguat, MNC 36 ditutup menguat di 0,87%, Jakarta Islamic Index di 1,32%. Sementara LQ45 menguat di 0,80%, tinggal beberapa poin lagi untuk kembali menyentuh di atas level 800-an pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Barang baku jauh memimpin penguatan di 3,01%, infrastruktur menguat di 2,90%, kesehatan melemah di 1,11% dan industri juga tertekan di 0,48%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari energi ada Raja, Toba, kemudian juga ada Telkom, infrastruktur, tadi pun juga sempat kita ulas, ada Mina, ditutup menguat di 176, sementara untuk Raja 2880, Toba 1240, dan Telkom di 2980 untuk mencoba mendekati level ke 3.000-an untuk Telkom. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa dari properti ada Pani, tertekan ke 16.125, Astra Internasional juga melemah tapi masih bertahan di atas level 5.000. Era hari ini juga tertekan usai rilis kinerja di Rp448, sementara SSIA lajunya terhenti di 2.560 usai mengalami penguatan signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.